Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menonton video ini di pagi hari, dan selamat siang bagi yang menonton video ini di siang hari, dan selamat sore yang menonton video ini di sore hari, dan selamat malam yang menonton video ini di malam hari. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Mustholik Alwi MPD selaku dosen pengampu akhlak tasawuf, dan teman-teman semua yang menonton. Nama saya Ahmad Fajar El Maskur, NIM 43040210139. Di video kali ini saya akan mengupas materi dari ulangan akhir semester 1 itu akhlak tasawuf, dan saya akan mengupasnya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang pengertian akhlak tasawuf dan aplikasi dan konteks sosial dalam kehidupan di dunia modern ini. Pengertian akhlak sendiri adalah perilaku atau perbuatan kita, budi pekerti kita sehari-hari. Dan manusia pasti dipandang dari akhlaknya daripada ilmu. Karena apa? Iblis pun lebih berilmu tapi tidak berakhlak. Dan manusia pun pasti akan dikatakan berilmu bila dia mempunyai akhlak, dan tidak akan dikatakan berilmu jika tidak mempunyai akhlak. Karena akhlak lebih utama daripada ilmu, akhlak di atas ilmu. Karena Rasulullah pun diutus sebagai nabi terakhir untuk menyempurnakan akhlak. Dan dari kata tasawuf tersendiri adalah cara mencucikan jiwa kita diri sendiri, mendekatkan diri kepada Allah, cara berilmu kepada Allah, cara kita berakhlak kepada Allah agar jiwa kita suci dari dunia, ya zuhud dari dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan aplikasi dari akhlak kesehari-hari adalah contoh kita kesehari-hari berakhlak kepada teman, kepada orang tua yang lebih tua, kita berakhlak sopan santun dan menjaga etika baik yang tua atau kecil, rendah hati. Dan tasawuf itu, aplikasi tasawuf adalah kita ingat selalu Allah, kemana-mana selalu Allah, kita meninggalkan maksiat, meninggalkan larangannya karena Allah, dan mengerjakan perintahnya juga karena Allah, karena kita selalu ingat Allah di mana-mana. Dan konteks sosial dalam kehidupan modern ini adalah seperti syair Sunan Kalijaga, yaitu anglaras ililing banyu angirin angin ora keli. Itu artinya adalah kita bisa terjun ke arus, mengikuti arus, tapi tidak terbawa oleh arus. Kita bisa mengikuti arus kehidupan zaman ini, tapi kita tidak terbawa oleh zaman ini. Contohnya akhlak. Kita mempunyai teman-teman di zaman modern ini, mempunyai teman yang pergaulan bebas dan tidak berakhlak, tapi kita tetap membawa akhlak kita seperti Rasulullah, panutan kita. Kita tidak terbawa oleh kehidupan dan akhlak. Dan tasawuf sendiri pun, kita mempunyai kehidupan di sekitar kita ada orang-orang yang tidak beriman, tidak mempunyai yuhud, tidak punya iman, tapi kita tetap membawa tasawuf kita, dan kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, akidah kita kuat karena kita tidak terikuti oleh arus, tapi kita mengikuti arus, tapi tidak terikuti oleh arus di zaman sekarang ini. Dan yang nomor 2 adalah mahabbah, hubungan mahabbah dari perjalanan seorang hamba. Yaitu mahabbah tersendiri adalah dari bahasa, secara bahasa adalah ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti rasa cinta kita kepada Allah yang sangat mendalam, yaitu kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Yang perjalanan seorang hamba, yaitu yang tingkat pertama adalah seorang hamba yang mengerjakan sesuatu, mengerjakan perintah Allah itu karena mengharap imbalan, yaitu surga dan neraka. Seperti seorang mengerjakan suatu pekerjaan mengharapkan hadiah, yaitu mengerjakan surga. Yang tingkatan kedua adalah seorang hamba yang mengagumi Tuhannya. Contoh, Allah
maha besar, Allah maha pengasih, maha pengampun. Dan contohnya kita menyukai seseorang tapi juga karena kelebihannya dia juara kelas atau sudah karena dengan kelebihannya. Yang ketiga adalah kita melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah karena memang kita karena Allah tidak mengharapkan surga dan neraka. Contohnya 1+1 itu adalah 2. Jika memang 1 adalah 2 dan kita tidak mengharapkan hadiah dari kita tidak diberi hadiah oleh guru, tapi kita akan menjawab 1 adalah 2. Begitupun dengan kita ibadah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Allah memang adalah Tuhan kita, jadi kita ibadah tidak mengharapkan surga atau neraka. Jadi di tingkatan terakhir itu kita ibadah karena Allah, tidak mengharapkan surga dan neraka. Dan terakhir adalah application law of attraction, yaitu dalam penerapan doa. Apakah itu application law of attraction dalam penerapan doa adalah artinya sendiri adalah memanipulasi di seluruh alam semesta ini di dalam tubuh kita. Jadi apa yang kita pikirkan di sekitar kita, di kehidupan kita ini akan memanipulasi apa yang kita inginkan, akan kembali ke hajat kita. Contoh kita kalau di berada di kehidupan kita ingin menulis, contohnya kita ingin menulis aku suka bakwan, tapi pikiran kita aku suka tempe, maka kita akan mengikuti pikiran kita itu. Pikiran kita saya suka tempe karena kita mengikuti pikiran kita, tidak keinginan kita. Contoh yang lain, kita ingin mendapat IPK yang baik dan lulus dengan baik, karena tapi pikiran kita adalah sangat pesimis dengan kehidupan kita. Kalau kita adalah pemalas atau tidak berbakat, tidak berpotensi, jadi secara otomatis kita akan insecure dengan keadaan, jadi tidak pede dan tidak maksimal untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan dan mendapat nilai pun jadi apa adanya, tidak sesuai keinginan kita tapi sesuai pikiran kita yang pesimis itu. Jadi begitupun dengan doa, kita berdoa ingin begitu tapi kita prasangka kita kepada Allah pun seperti itu, maka hajat kita pun yang akan dikabulkan seperti itu. Hajat kita yang akan dikabulkan sesuai dengan pikiran kita, karena itu memanipulasi. Materi ketiga. Baik, jadi itu yang cukup saya sampaikan dalam materi ulangan akhir semester ini di semester 1. Dan terima kasih teman-teman dan Bapak dosen Mustolik Aliu MPD selaku dosen pengampu akhlak tasawuf. Mohon maaf bila saya ada tutur kata yang salah atau materi yang kurang mengenankan. Akhir wa kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.